بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kebaikan kepada diri-diri kita, sehingga kembali pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari Al-Arba'un fi Birril Walidain, 40 hadis seputar orang tua antara bakti dan durhaka, di mana kita telah masuk dan kita telah selesai dari 40 hadis pertama. Untuk kita beralih pada 44 athar dari para salafuna as-salih di dalam masalah ketaatan kepada orang tua dan peringatan untuk tidak durhaka terhadap mereka. Nah, Iqra. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala musannif hafizahullahu ta'ala wa rahimah. Sabaqat tis'atu atharin 'anis salaf mufarraqatan dimnal abawabi wa ilayka baqiyatuha. An Atha ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghayri fa habbat an tankihahu fagirtu 'alayha faqataltuha fahal li min taubatin qala ummuka hayyatun qala la qala tub ila Allah wa taqarraba ilaihi mastata'ta. Fadhahabtu fas'altu Ibn Abbas lima sa'altahu an hayati ummi faqala inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah. Akhrajahu al-Bukhari fil adab. Ahsant. Iqra. Wa fi hadzal athari min al-fawaid ruju' Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amma ishtahara anhu min al-qawli bi annahu laysa lil qatili amadan taubah. Ahsant. Athar ke-10 di mana penulis menjelaskan telah kita sebutkan dan telah berlalu 9 athar sebelumnya secara terpisah dalam beberapa bab, dan inilah athar lanjutannya. Athar ke-10 dari Atha ibn Yasar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajul, pernah datang kepada beliau, yakni Abdullah ibn Abbas, seorang laki-laki. Faqala, seraya berkata, inni khatabtu imra'ah, sungguh aku telah meminang seorang wanita. Fa'abat an tankihani, tetapi wanita tersebut menolak untuk menikah denganku. Fa'ahabbat an wa khatabaha ghairi fa'ahabbat an tankihahu. Kemudian ada orang lain yang meminangnya, lalu wanita itu menyukainya dan ingin menikah dengannya. Maka aku pun merasa cemburu kepadanya. Faqataltuha, lalu aku membunuh wanita tersebut. Maka orang ini datang dengan dosa, yaitu membunuh seseorang secara sengaja karena kecemburuannya, mendatangi Abdullah ibn Abbas dan bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, "Fahal li min taubah?"
apakah ada taubat bagiku? Maka Abdullah bin Abbas bertanya, ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Qala la. Laki-laki ini menjawab, tidak. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma berkata, tub ila Allah wa taqarrab ilaihi mastata'at. Bertaubatlah kepada Allah dan bersegeralah di dalam bertaubat serta mendekatlah kepada Allah semampumu. Kemudian Atha ibn Yasar selaku perawi dari kisah ini mendatangi Abdullah ibn Abbas untuk menanyakan kepadanya, lima sa'altahu an hayati ummi, mengapa engkau menanyakan kepadanya apakah ibunya masih hidup? Maka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, inni la a'lamu amalan, sungguh aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat ilallahi min birril walidah, kepada Allah daripada berbakti kepada ibu. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab di sini maksudnya adalah Al-Adab Al-Mufrad. Dan dimaklumi ya, ketentuan dan aturan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad berbeda dari ketentuan dan aturan Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih. Maka apa-apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih, maka ini di antara hal-hal yang sangat besar pengaruhnya bahwa ia adalah hadis yang sahih. Adapun Al-Adabul Mufrad tidak memiliki aturan seketat seperti As-Sahih. Ini poin hendaknya diperhatikan. Kemudian penulis Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Razihi hafizahullah mengatakan di dalam athar ini ada beberapa faedah, di antaranya ruju' ibn Abbas, kembalinya Abdullah ibn Abbas dari pendapatnya yang lama, amma ishtahara'an, dari hal-hal yang Abdullah ibn Abbas dikenal dengannya, minal qaul, dari ucapan, bi annahu laysa lil qatili amdan taubah, bahwasanya pembunuh yang membunuh secara sengaja tidak memiliki taubat. Ini rujuk dari Abdullah ibn Abbas dalam riwayat ini. Karena dikenal dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin bahwasanya Abdullah ibn Abbas mengatakan tidak ada taubat bagi orang yang membunuh secara sengaja. Dan ini tentunya adalah ucapan yang keliru karena Abdullah ibn Abbas telah bertaubat darinya dan rujuk dari ucapan tersebut dan riwayat ini sebagai dalilnya. Dari riwayat ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah sebesar apapun sebuah dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yani laki-laki yang mendatangi Abdullah ibn Abbas telah melakukan pembunuhan secara sengaja. Bahkan pembunuhan itu dilakukan karena dorongan kecemburuan saja, dan tidak menerima kenyataan bahwa wanita yang ia cintai memilih orang lain. Namun ketika laki-laki ini mendatangi Abdullah ibn Abbas, beliau hanya bertanya, fahalli min taubah, apakah aku masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat? Abdullah ibn Abbas tidak mengatakan dosamu sudah terlalu besar, tidak.
Malah beliau radhiyallahu anhuma justru mengarahkan laki-laki tersebut kepada taubat. Maka di sini pelajaran besar adalah jangan biarkan besarnya dosa membuat seseorang meninggalkan taubat. Karena seluruh dosa yang pelakunya bertaubat darinya akan menemui pengampunan. Itu konsep Islam. Seluruh dosa yang pelakunya, ini syaratnya, yang pelakunya bertaubat darinya akan menemui yang namanya pengampunan. Apa dalilnya? Firman Allah dalam surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni seluruh dosa. Mengampuni semua dosa. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kadangkala sebagian orang yang tidak paham dengan ilmu menabrakkan ayat ini dengan firman Allah, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagian orang yang jauh daripada ilmu menabrakkan ayat ini bahwa terjadi kontradiksi antara ayat surat Az-Zumar di dalam firman Allah dan firman Allah yang lain. Allah mengatakan di dalam ayat surat Az-Zumar, sungguh Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya tanpa terkecuali. Tapi di ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Sehingga orang-orang yang jauh daripada ilmu menilai Al-Quran ada kontradiksi di dalamnya. Padahal sama sekali tidak ada kontradiksi ketika pemahaman kita terhadap Al-Quran dikembalikan kepada pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun ayat Az-Zumar, sungguh Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya, semuanya bagi pelaku dosa yang telah bertaubat. Itu maksudnya. Adapun innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan bagi siapa yang tidak bertaubat darinya. Bagi siapa yang mati di atasnya sebelum bertaubat. Maka seluruh dosa apapun itu, kufur, syirik, ataupun dosa-dosa yang besar, maksiat dan selainnya, selalu ada pintu pengampunan. Tapi dengan syarat adanya taubat. Tapi dengan syarat adanya taubat. Maka seseorang tidak perlu dan jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah karena sebuah dosa. Sebesar apapun dosa itu. Jangan biarkan besarnya dosa membuatmu meninggalkan taubat. Kemudian poin yang kedua, taubat bukan sekedar ucapan atau bukan sekedar penyesalan. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu adalah taubat. Dan bukanlah maksud daripada hadis ini siapa yang sudah menyesal maka ia telah terhitung sebagai taubat. Bukan maksud daripada hadis bahwa siapa yang menyesal sudah terhitung sebagai taubat. Tapi maksudnya adalah rasa menyesal adalah bagian terpenting, inti daripada taubat, intinya. Dan itu bukan seluruhnya. Sama halnya ketika baginda Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Sekarang pertanyaannya, apakah kalau seseorang sudah wukuf terhitung sebagai orang yang telah berhaji? Kan tidak, ada rangkaian selainnya.
Ada rangkaian-rangkaian haji selainnya. Walaupun maksud daripada hadis ini inti haji adalah Arafah. Yani wukuf di padang Arafah. Ini poinnya sama. Sama halnya ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apakah ibadah hanyalah doa? Tidak. Maksudnya adalah doa adalah inti dari ibadah. Taubat bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar penyesalan. Bukan sekedar ungkapan. Tapi apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas itulah hakikat daripada taubat. Kata Abdullah ibn Abbas, tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'. Bertaubatlah kepada Allah dan bersegeralah mendekatkan diri kepada Allah semampumu. Ini ungkapan daripada Abdullah ibn Abbas. Maka taubat yang benar bukan sekedar lisan yang mengucapkan penyesalan ataupun seseorang mengucapkan istighfar. Bukan. Taubat itu seseorang harus kembali kepada Allah. Apa maksud kembali kepada Allah? Yani meninggalkan dosa. Meninggalkan keburukan. Kemudian menyesali perbuatan. Kemudian lihat bagaimana Abdullah ibn Abbas mengatakan wa taqarrab ilaihi mastata', mendekat kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Maksudnya bertekad kuat untuk tidak lagi kembali kepada dosa tersebut. Dan juga memiliki makna perbanyak amalan-amalan saleh sesuai dengan kemampuan. Ini makna taubat yang benar berdasarkan ucapan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian lihat bagaimana Abdullah ibn Abbas menjelaskan dan bertanya kepada pembunuh tersebut, apakah engkau masih memiliki seorang ibu yang masih hidup? Maka pembunuh ini menjawab, sudah tidak. Ibunya sudah meninggal. Kemudian Abdullah ibn Abbas cuma mengatakan, kalau begitu mendekatlah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Atha ibn Yasar, perawi dari kisah ini, mendatangi Abdullah ibn Abbas seraya bertanya, mengapa beliau bertanya kepada pembunuh tersebut tentang ibunya yang masih hidup. Maka Abdullah ibn Abbas barulah mengatakan, aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah daripada berbakti kepada seorang ibu. Ini menunjukkan birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ini menunjukkan birrul walidain memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian di sini juga ada beberapa faedah, yaitu jangan menunggu orang tua masuk dalam usianya yang sudah tua baru bergerak di dalam masalah birrul walidain. Betapa banyak orang baru memahami nilai seorang ibu itu setelah ibunya pergi. Ada berapa banyak seorang baru menyadari, baru memahami nilai dari keberadaan seorang ibu, baru ia pahami setelah ibunya pergi. Ketika ibu masih hidup, kadangkala nasihatnya dianggap berlebihan. Kadangkala permintaannya dianggap merepotkan. Dan kadangkala kelemahannya dianggap beban. Sampai-sampai kadangkala bagi orang-orang yang telah berkeluarga, panggilannya dianggap mengganggu. Ini poin harus dipahami. Lihat bagaimana Abdullah ibn Abbas mengarahkan diri-diri kita kepada nilai yang begitu besar yang ada pada diri seorang ibu. La a'lamu amalan. Saya tidak mengetahui adanya amalan yang lebih dekat kepada Allah. Maksudnya sangat mudah bagi seseorang ketika beramal dengan amalan ini untuk kembali menjadi dekat dengan Allah Azza wa Jal.
Kata Abdullah ibn Abbas, aku tidak tahu ada sebuah amalan yang lebih dekat kepada Allah melebihi berbakti kepada seorang ibu. Maka ayuhal muslimun, ini di antara hal-hal yang mesti untuk dipahami. Kemudian faedah selanjutnya dalam riwayat ini, kita ketahui bahwasanya laki-laki yang mendatangi Abdullah ibn Abbas, dosanya itu adalah dosa yang sangat besar, yaitu membunuh seorang wanita secara sengaja. Dan Abdullah ibn Abbas ketika ditanya apakah dirinya masih memiliki taubat, beliau hanya mengatakan taqarrab ilallah mastata'at, mendekatlah kepada Allah semampumu. Abdullah ibn Abbas ingin mengajarkan bahwasanya dosa yang besar harus diikuti dengan amalan yang besar. Dosa yang besar itu harus diikuti dengan amalan yang besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sungguh kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Maka ini di antara hal-hal menjadi pondasi dalam bab ini. Kebaikan yang besar itu dapat menghapuskan keburukan yang juga besar di masa lalu. Makanya mengapa seorang itu mesti selalu melihat kepada kebaikan-kebaikan yang besar untuk menghapus dosa-dosanya yang besar di masa lalu. Dan kebaikan yang jenisnya sama dengan dosa yang pernah ia lakukan itu lebih tajam di dalam menghapusnya. Kebaikan yang berasal dari jenis yang sama dari dosa yang pernah ia lakukan itu lebih mudah lagi untuk menghapuskannya. Contoh kasus adalah ia pernah melakukan dosa mencuri, maka kebaikan yang paling cepat menghapus dosa mencuri itu adalah dengan hal-hal yang sama jenisnya. Mencuri jenisnya adalah harta. Maka cara menghapus dosa tersebut secara cepat adalah berbuat kebaikan juga dari sisi harta, yaitu bersedekah dengan harta yang baik. Pernah ada orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya pernah melakukan dosa zina. Amalan apakah atau kebaikan apakah yang dengannya dosa zina saya ini cepat terhapus? Saya sampaikan kepadanya, kaidahnya satu. Ketika engkau ingin menghapus dosamu secara cepat, maka datang dengan kebaikan yang jenisnya sama. Lantas apa kebaikan yang dapat menghapus dosa zina secara cepat yang jenisnya sama di dalam masalah zina? Kalau zina kaitannya dengan kehormatan, kaitannya dengan kehormatan seorang wanita, maka kebaikan yang paling cepat untuk menghapus dosa zina ini adalah menjaga kehormatan. Apa itu menjaga kehormatan? Mudahkan seseorang, bantu seseorang untuk menikah. Itu kebaikan yang paling cepat menghapuskan dosa zina. Makanya mengapa seseorang ketika melakukan satu dosa, cari secara langsung kebaikan yang jenisnya sama. Maka niscaya itu akan lebih mudah di dalam menghapus dosa sebelumnya. Zina kaitannya dengan kehormatan. Maka jika lo ingin dosa zinamu dihapuskan, mudahkan seseorang di dalam menikah. Bantu seseorang di dalam menjaga kehormatannya. Itu poin dari poin-poin hendaknya diperhatikan. Kemudian lihat juga di dalam masalah ini sebagai pelajaran, cinta itu adalah tabiat. Cinta itu adalah fitrah. Ketika seorang laki-laki masih mencintai wanita, maka berbahagialah. Karena ia masih berada di atas fitrahnya. Tapi ketika seorang laki-laki tidak lagi mencintai seorang wanita, tidak lagi menyukai seorang wanita, inilah yang harus dikhawatirkan. Tapi pelajaran penting dalam kisah ini, cinta itu harus diikat dengan keimanan. Cinta itu harus dibatasi dengan keimanan.
Karena jikalau cinta tidak diikat dengan keimanan, tidak dibatasi dengan keimanan, maka ia akan berubah menjadi kezaliman. Maka ini mesti untuk diperhatikan para jemaah sekalian. Cinta harus diikat dengan keimanan. Apapun cinta itu, cinta terhadap harta, cinta terhadap seorang wanita, cinta terhadap barang-barang tertentu, ini mesti diikat dengan keimanan. Apa keimanan itu? Keimanan bahwasanya tidak semua yang kita cintai harus menjadi milik kita. Tidak semua yang kita cintai harus berada di sisi kita. Dalam seluruh kasus. Karena terkadang Allah Azza wa Jal sebagai zat yang maha pencemburu kadangkala menguji hambanya dengan masalah cinta. Untuk melihat kejujuran di dalam hatinya yang mana yang lebih ia cintai. Apakah Allah ataukah sesuatu yang telah ia cintai dari dunia ini. Karena seorang yang beriman mesti belajar memahami apa makna takdir Allah Azza wa Jal. Maka jikalau cinta tidak dikendalikan, tidak diikat dan tidak dibatasi oleh iman, maka cinta itu dapat berubah menjadi kezaliman. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Naam. Wasil. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى ورحمه وعن طيسلة ابن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن 9 الإشراك بالله وقتل نسمه والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستزحر وبكاء الوالدين من الأكوك قال لابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والدك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر أخرجه البخاري في الأدب المفرد. Allahu Akbar. Athar yang ke-11 dari Taisalah ibn Mayyas. Beliau berkata, kuntu ma'an najdat. Kata Taisalah ibn Mayyas, dahulu aku bersama kelompok Khawarij An-Najdat. Jadi An-Najdat ini salah satu nama dari nama-nama kelompok Khawarij di masa dahulu. Itu An-Najdat namanya. Fa'asabtu dhanuban la araha illa minal kabair. Kata Taisalah ibn Mayyas, ketika aku bersama kelompok Khawarij An-Najdat, beliau mengatakan, aku melakukan beberapa dosa yang menurutku termasuk dosa-dosa besar. Karena kelompok Khawarij An-Najdat menganggapnya sebagai dosa-dosa besar. Maka Taisalah bin Mayyas menceritakannya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Maka Abdullah ibn Umar bertanya kepada Taisalah ibn Mayyas, Mahi, apa dosa-dosa yang pernah engkau lakukan? Maka Taisalah ibn Mayyas menjawab, kada wa kada, begini dan begitu. Maka Abdullah ibn Umar mengatakan, laisat hadhihi minal kabair. Apa-apa yang engkau lakukan itu bukan termasuk dosa-dosa besar. Ini menunjukkan penyimpangan yang lain pada diri orang-orang Khawarij. Bahwasanya kadangkala ada sebuah dosa di dalam syariat kita itu bukan dosa yang besar, tapi dianggapnya sebagai dosa yang besar karena memang ciri khas kelompok Khawarij adalah beribadah dengan rasa takut. Dibuat takut pada seluruh hal. Walaupun memang ketakutan itu adalah keindahan, kebaikan. Tapi kapan ketakutan itu melewati batasannya, maka inilah yang akan menjadi musibah dan kebinasaan. Seorang itu beribadah kepada Allah dengan 3 hal. Ada rasa harap, dan ada rasa takut, dan di tengahnya rasa cinta. Adapun orang-orang Khawarij selalu mengedepankan rasa takut. Kalau engkau beribadah kepada Allah, harus takut kepada Allah. Kalau engkau melakukan dosa ini dibuat takut, dan seterusnya sehingga tidak ada lagi harapan.
kepada pengampunan Allah. Makanya orang-orang Khawarij ketika ada seorang yang terjatuh ke dalam kemaksiatan, apatah lagi dosa besar, langsung divonis sebagai penduduk neraka. Itu karena konsep mereka beribadah hanya dengan rasa takut. Jadi siapa yang telah melampaui batas, melakukan dosa, berarti sudah tidak ada ketakutan sehingga tidak layak menjadi hamba Allah. Itu konsep kelompok Khawarij. Maka Taysalah ibn Mayyas pernah melakukan beberapa dosa, dianggapnya di masa dahulu, karena ia bergaul bersama dengan kelompok Khawarij An-Najdat, dianggapnya sebagai dosa-dosa besar. Diceritakan kepada Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar mengatakan, tidak, ini bukan dosa besar. Dosa besar itu cuma 9. Ada 9. Dosa besar itu ada 9. Hunna tis'un. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Melakukan kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, qatlu nasamah, membunuh seorang jiwa. Membunuh jiwa, membunuh manusia. Yang ketiga, al-firaru minaz zahf, melarikan diri dari medan perang. Melarikan diri dari medan perang. Yang keempat, qadful muhsanah, menuduh wanita dengan tuduhan zina. Tapi lihat di sini al-muhsanah. Al-muhsanah ini adalah wanita yang menjaga kehormatan. Jadi menuduh wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina itu dosa besar. Jadi tidak semua wanita ya, tapi al-muhsanah, wanita yang benar-benar dikenal menjaga kehormatannya, ia tuduh dengan tuduhan zina. Ini masuk dalam dosa besar. Yang kelima, aklu riba, memakan riba. Yang keenam, aklu mal al-yatim, memakan harta anak yatim. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid, melakukan penyimpangan ataupun kedurhakaan di dalam masjid. Dalam masjid. Dan sebagian para ulama ketika menafsirkan riwayat ini, maksudnya adalah Masjidil Haram. Sebagian para ulama menilai maksud daripada masjid di sini adalah Masjidil Haram. Kemudian selanjutnya, walladhi yastaskhir. Yang kedelapan adalah sihir. Kemudian yang kesembilan, buka'ul walidaini minal uquq. Buka'un, tangisan kedua orang tua, minal uquq, karena kedurhakaan. Karena kedurhakaan. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma berkata kepada Taysalah ibn Mayyas, apakah engkau ingin lari dari neraka? Wa tuhib an tadkhul al-jannah, dan ingin masuk syurga? Maka Taysalah ibn Mayyas mengatakan, wallah. Itu adalah na'am. Itu adalah na'am. Wallah, na'am, wallah. Iya demi Allah. Maka Abdullah ibn Umar kembali bertanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka Taysalah ibn Mayyas mengatakan, indi ummi, aku masih memiliki ibuku. Kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan kepada Taysalah ibn Mayyas, fawallahi, demi Allah, law alanta lahal kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannata majtanabtal kabair. Seandainya engkau melembutkan ucapanmu kepada ibumu dan memberikannya makanan, niscaya engkau akan masuk syurga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Maka ini di antara riwayat yang datang di dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Ada beberapa faedah terdapat yang ada dalam hadis ini atau yang ada dalam athar ini. Yang pertama,
dosa itu diukur dengan dalil, bukan menurut perasaan kita. Dosa itu diukur dengan dalil, bukan menurut perasaan kita. Lihat Paisalah Ibn Mayyas radhiyallahu an, beliau berkata, asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Aku melakukan dosa-dosa yang menurutku termasuk dosa besar. Menurut beliau termasuk dosa besar. Ini menunjukkan bahwa seseorang bisa saja salah di dalam menilai sebuah dosa. Karena ukuran dosa bukan sekedar menurut saya, perasaan saya, tetapi ukuran dosa itu dikembalikan kepada dalil Al-Quran, Sunnah, dan aqwal atau ijma' al-ulama, kesepakatan para ulama. Karena mungkin pada sebagian perasaan orang, ia mengatakan saya melakukan dosa kecil saja. Tapi ternyata dosa yang terlihat kecil itu besar di sisi Allah. Begitupun juga sebaliknya, kadang seseorang melakukan dosa besar, tapi ternyata walhamdulillah dosa itu terhitung sebagai dosa kecil di sisi Allah. Maka ukuran sebuah dosa tidak diukur dengan perasaan ataupun dengan pandangan, tapi ia diukur berdasarkan dalil. Kemudian lihat bagaimana kedurhakaan kepada orang tua disejajarkan dengan dosa-dosa yang sangat berat. Asyirku billah, qatlu nasamah. Dan baru terakhir, buka'ul walidaini minal uquq. Tangisan orang tua karena kedurhakaan. Maka ini diantara hal-hal hendaknya membuat kita takut dan lari dari ancaman-ancaman seperti ini. Yang ketiga, dari faedah yang terdapat dalam hadis ini, tidak setiap tangisan orang tua otomatis berarti anak berdosa. Karena di sini ucapan daripada Abdullah ibn Umar, buka'ul walidain, tangisan orang tua. Dan pada pertemuan yang lalu, ada riwayat yang lain mengatakan Abdullah ibn Umar pernah berucap, ibka'ul walidaini minal uquq. Membuat orang tua menangis, inilah kedurhakaan yang sebenarnya. Membuat orang tua menangis. Maka di sini, tangisan orang tua menjadi dosa bagi seorang anak ketika tangisannya karena kedurhakaan. Makanya ungkapannya buka'ul walidaini minal uquq. Tangisan orang tua yang disebabkan oleh uquq, yaitu kedurhakaan. Maka bukan berarti setiap kali ibu ataupun ayah menangis anak pasti berdosa. Maka ini mesti untuk dirinci. Kemudian dari faedah yang selanjutnya adalah ternyata pintu surga sangat dekat dengan diri-diri kita. Banyak orang mencari-cari amalan-amalan yang begitu mulia dan begitu besar untuk sampai kepada surga Allah. Tak taunya pintu surga itu sendiri berada di dalam rumahnya. Berada di dekatnya. Lihat bagaimana Abdullah ibn Umar bertanya, apakah engkau ingin lari dari neraka? Wa tuhib an tadkhulal jannah, dan ingin masuk surga? Pertanyaan sangat mendalam. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Semua orang menginginkannya. Tetapi yang terpenting adalah, apakah kita mau menempuh jalan menuju surga itu yang Allah telah bentangkan jalan tersebut di depan kita? Dan ternyata Abdullah ibn Umar menunjukkan kepada kita jalan yang sangat dekat. Bukan jalan yang sangat jauh. Beliau hanya mengatakan, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Ini menunjukkan kadangkala pintu surga itu ada di dekat kita, hanya saja kita yang tidak menyadarinya. Nah, itu poin untuk benar-benar diperhatikan. Kemudian Abdullah ibn Umar mengatakan, "Law alanta lahal kalam." Jikalau engkau melembutkan ucapanmu kepada ibumu, ini ibadah.
perkataan lembut kepada ibu, orang tua adalah ibadah. Adalah ibadah. Maka hendaknya seseorang beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah ini. Ucapan lembut kepada seorang ibu. Ucapan lembut kepada seorang ibu. Yang kedua, wa at'amtahat ta'am. Engkau memberikan makan kepada orang tuamu. Ini pun juga adalah ibadah yang besar. Banyak orang luput dari nilai ibadah ini. Dia memberikan uang jajan kepada ibunya hanya sebatas untuk membalas jasanya, tidak diniatkan bahwa ini adalah ibadah. Tidak diniatkan ini adalah apa yang Allah perintahkan, sehingga amalannya menjadi amalan yang biasa-biasa saja, padahal di baliknya adalah pahala yang sangat besar. Makanya seseorang yang hendak beramal, itu hendaknya meniatkan banyak niat-niat kebaikan. Bukan hanya dengan satu niat. Bukan hanya dengan satu niat. Kemudian faedah selanjutnya adalah surga tidak diraih dengan angan-angan. Qaisalah ditanya oleh Abdullah ibn Umar, apakah engkau ingin lari dari neraka dan masuk ke dalam syurga? Qaisalah mengatakan, iya demi Allah. Kalau begitu, jangan hanya berangan-angan, tapi mengaplikasikan dan benar-benar berjalan di atas jalan-jalan yang mengantarkan dirimu kepada syurga. Bagaimana caranya? Tinggalkan dosa-dosa yang besar. Majtanabtal kabair. Selama engkau meninggalkan dosa besar. Maka ini mesti untuk diperhatikan para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil riwayat yang ke-12 dan kita akhiri majelis kita dengannya. Nah. ثم قال مصنف حفظه الله تعالى وعن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهري يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة أخرجه البخاري في الأدب المفرد. Dari Sa'id ibn Abi Burdah, beliau berkata, Sami'tu abi yuhaddits, aku pernah mendengar ayahku bercerita, annahu syahida ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Bahwa ayahku pernah bercerita bahwa ia pernah menyaksikan annahu syahida ibn Umar, pernah menyaksikan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan seorang laki-laki yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, hamala ummah, ia menggendong ibunya, wara'a dhahri, di atas punggungnya. Maka laki-laki itu berkata, sungguh aku adalah tunggangan ibuku yang patuh. Inni laha ba'iruhal mudhallal. Sungguh aku adalah tunggangan ibuku yang patuh. Jika tunggangannya yang lain merasa takut, aku tidak akan merasa takut. Lam adh'ar. Kemudian ia berkata kepada Ibnu Umar, laki-laki, seorang Yaman, berasal dari negeri Yaman, yang membawa ibunya, menggendong ibunya di atas punggungnya, sambil melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah. Beliau bertanya kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, atarani jazaituha? Wahai Abdullah ibn Umar, apakah menurutmu aku telah membalas jasa ibuku? Ibnu Umar mengatakan, la wala bizafratin wahidah. Tidak. Bahkan engkau belum membalas jasa ibumu dengan satu tarikan napas kesakitannya ketika melahirkanmu. La wala bizafratin wahidah. Tidak. Bahkan tidak dengan satu tarikan napas kesakitannya ketika melahirkan. Nah, di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, jasa ibu tidak akan pernah mampu dibalas oleh seorang anak.
jasa ibu tidak akan pernah mampu dibalas oleh seorang anak. Nah, ini pelajaran paling penting dalam riwayat ini. Lihat laki-laki dari Yaman ini. Merasa telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Menggendong ibunya di atas punggungnya. Membawanya tawaf dalam keadaan masih menggendongnya. Menanggung kelelahan. Dari negeri Yaman menuju Masjidil Haram. Memberikan pelayanan terbaik. Ini amalan yang sangat besar. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Abdullah ibn Umar, apakah aku telah membalas jasanya? Jawaban Ibnu Umar sangat menyentuh. La wala bizafratin wahidah. Tidak. Bahkan tidak dengan satu tarikan nafasnya ketika ia melahirkanmu. Dan memang telah datang sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jasa orang tua tidak akan pernah mampu dibalas oleh seorang anak kecuali dalam satu kasus. Apa satu kasus ini? Kecuali ia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak kemudian ia memerdekakannya. Itu satu kasus yang diperkecualikan. Hanya saja di zaman kita ini perbudakan sudah tidak ada lagi sehingga seluruh jalan untuk membalas jasa orang tua itu tidak ada. Kita tidak akan pernah mampu dengan amalan yang sebesar apapun. Kau meniatkan untuk membalas jasa ibumu, jasa ayahmu, tidak akan pernah mampu. Tidak akan pernah mampu. Maka hendaknya ini menjadi pelajaran yang besar bagi seseorang untuk tidak menyanyiakan orang tuanya. Dan lihat bagaimana laki-laki ini mengungkapkan inni laha ba'iruhal mudhallal. Aku ini adalah tunggangan ibuku yang patuh. Menunjukkan laki-laki ini memiliki keinginan yang besar untuk membahagiakan ibunya. Hendaknya seorang anak juga memiliki ucapan yang sama. Sebagaimana ibu kita telah menjadi pelayan bagi diri-diri kita ketika kita masih kecil, hendaknya kita melakukan hal yang sama, menjadi pelayan bagi ibu kita ketika ibu kita telah menginjak usia yang sudah sangat tua. Inilah akhlak para salaf. Inilah akhlak para salaf. Merasa tidak hina ketika melayani orang tuanya. Justru para salaf menilai dan melihat melayani orang tua adalah kemuliaan dari jalan yang Allah Azza wa Jalla bentangkan di hadapan kita agar sampai kepada syurganya. Dan ini hendaknya dijaga. Dan tidak setiap ibadah itu dilakukan di masjid. Kadangkala ada ibadah cuma dilakukan di rumah, tapi ternyata menjadi sebab dari sebab-sebab masuknya kita ke dalam syurga. Dan itulah berbakti kepada orang tua. Maka para jamaah sekalian, sebuah pelajaran yang penting dalam hidup kita. Sejatinya, para jamaah sekalian, kita ini mengejar satu hal yang sama dari kecil sampai besar. Sebenarnya seluruh manusia saat ini sedang mengejar satu hal yang sama. Apa itu? Kesuksesan. Kita diajari dari kecil untuk sukses. Kita bekerja untuk sukses. Berdagang untuk sukses. Semuanya, seluruh manusia sejatinya sedang mengejar satu hal yang sama, yaitu kesuksesan. Tapi ingat, seorang anak yang sudah sukses itu tetap membutuhkan doa ibunya, doa orang tuanya. Karena sebab keberkahan dalam kehidupan kita adalah ridhanya kedua orang tua kita. Makanya jikalau engkau masih memiliki seorang orang tua, mau ayah ataupun ibu, maka engkau akan senantiasa dan tetap membutuhkan doanya. Maka jangan tunggu kehilangan untuk mengetahui nilai seseorang.
Maka ini mesti untuk benar-benar dipahami. Dan saya tutup majlis ini dengan sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam rijlaha fathammal jannah. Berpeganglah pada kaki ibumu. Maksudnya berbaktilah kepadanya, fathammal jannah, karena di sanalah syurga. Menunjukkan orang tua adalah pintu syurga terbesar dan yang paling dekat dengan diri-diri kita. Maka hendaknya kita menjaga pintu syurga itu. Maka siapa yang mampu menjaganya, baginya syurga. Dan siapa yang menyanyiakannya, maka ia akan kehilangan syurga. Maka ini sedikit dari apa yang dapat kita bahas dari 3 riwayat. Yang pertama, dari athar para salaf, yaitu atharnya Abdullah ibn Abbas, atharnya Abdullah ibn Umar, dan yang terakhir juga atharnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Untuk lanjutannya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah tabaraka wa ta'ala. Maka semoga yang sedikit ini menjadi keberkahan untuk semuanya, menjadi kebaikan untuk semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.